Indonesia adalah negara yang menganut budaya ketimuran. Tetapi sudah tak bisa terbantahkan lagi bahwa masih ada tempat yang dijadikan lokalisasi. Tidak seperti negara-negara dengan budaya barat di mana tempat prostitusi di sana diperbolehkan bahkan dilegalkan. Di Indonesia sendiri, dengan pertimbangan agar para penjajah seks gak berkeliaran di tempat-tempat umum, maka dibuatlah lokalisasi. Hotel dan wisma murah sebagai tempat eksekusi dan barang-barang perintilan lain disediakan agar aktivitas seks komersial terpusat di situ saja. Namun, meski diharamkan dan mendapat hujatan keras dari masyarakat, tempat untuk bisnis lendir tersebut tetap beroperasi seolah tak ada masalah. Dan berikut ini merupakan beberapa lokalisasi paling terkenal di Indonesia yang menjajakan nafsu birahi. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya jika kamu klik like dan share video ini. Dan jika kamu baru pertama kali mengunjungi channel kita, pastikan untuk klik tombol subscribe untuk video-video epik selanjutnya. Sarkem, Yogyakarta. Siapa yang menyangka, meski Yogyakarta terkenal dengan budaya Jawanya yang begitu kental, namun tetap saja terselip suatu tempat yang dijadikan bisnis prostitusi. Tempat tersebut bernama Sarkem, atau singkatan dari Pasar Kembang, yang terletak tidak jauh dari Jalan Malioboro. Bagi mereka yang kerap jajan malam, pasti sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Bahkan menurut beberapa sumber, Sarkem sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang difungsikan sebagai tempat pemuas nafsu para penjajah. Saritem, Bandung. Terletak di antara Jalan Astana Anyar dan Gardu Jati, tempat ini memang mudah dijangkau karena berada di pusat kota Bandung. Saritem memang sudah terkenal sejak dulu. Sama seperti lokalisasi lainnya, Saritem juga mendapat kecaman keras dari masyarakat Bandung. Namun, meski sudah berkali-kali ditutup, Saritem masih berdenyut dengan kegiatan seks bebas yang ilegal. Saritem sendiri dibangun di akhir abad ke-19 sehubungan dengan pembuatan jalan kereta api. Ironisnya, di depan jalan Saritem didirikan pesantren Dar Al-Taubah yang seakan menjadi pintu gerbang masuk ke kawasan Saritem. Limus Nunggal, Bogor. Di Bogor terdapat sebuah tempat lokalisasi yang terkenal tepatnya di daerah Cileungsi bernama Limus Nunggal. Di sini terdapat banyak sekali bangunan tempat prostitusi seakan prostitusi di sini sudah legal. Sebenarnya, tempat ini sudah dibubarkan beberapa kali. Namun, karena ketidaktegasan pemerintah membuat tempat prostitusi seperti ini hidup kembali. Ironisnya, tempat prostitusi tersebut berdampingan dengan gedung sekolah. Umumnya, para pekerja komersial di tempat ini merupakan orang-orang perantauan atau pendatang baru. Sintai, Batam. Sebagai salah satu pulau termaju di Indonesia, Batam memang menjadi tempat strategis untuk bisnis lantaran lokasinya yang begitu dekat dengan Singapura. Tak hanya bisnis properti, bisnis lendir di Batam juga menjadi hal yang berkembang cukup pesat. Ada lokalisasi Sintai yang menjadi lokalisasi terbesar di Kepulauan Batam. Disebutkan ada PSK lokal sampai mancanegara yang mencari sumber penghidupan di Sintai. Tingginya transaksi uang di sini membuat para PSK terkena pajak penghasilan negara mencapai 10% dari pendapatan per bulan. Gang Sadar, Banyumas. Di dekat terminal lokasi wisata Baturaden Banyumas, Jawa Tengah, terdapat sebuah gang sempit yang dikenal dengan nama Gang Sadar. Gang sempit itu dikenal oleh masyarakat sebagai jalan menuju pelepasan libido seksual. Gang kecil dengan lebar 1 meter itu, di kanan kirinya terdapat rumah kos berderet hingga ujung gang. Disitulah perempuan penjajah seks komersial tinggal. Boleh dibilang, Gang Sadar merupakan tempat untuk mereka tidur. Gang Sadar mulai ada sejak tahun 1970-an. Gang ini muncul sebagai kebutuhan wisatawan yang menginginkan wisata dalam bentuk berbeda, yakni wisata seks. Berbeda dengan lokalisasi lainnya, para pria hidung belang tak diizinkan melakukan transaksi dan eksekusi di Gang Sadar. Mereka harus melakukannya di villa atau hotel dan tempat-tempat lain. Kalijodo, Jakarta. Kalijodo adalah kawasan yang dikenal sebagai tempat prostitusi yang berada dalam 2 kota administrasi, yakni Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Dalam area ini terdapat tempat karaoke atau kafe yang berjumlah 60 bangunan. Dalam satu kafe tersebut dihuni 15 hingga 20 pekerja seks komersial. Kalijodo mempunyai tingkat keamanan yang kuat. Bukan keamanan seragam ala satpam, tapi preman-preman yang tak gentar kehilangan nyawa. Para preman tersebut juga terkenal sensitif. Mereka memiliki insting yang kuat sekali dan mudah curiga dengan sesuatu di sekitarnya. Pada tanggal 29 Februari 2016, Kalijodo ditertibkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan Polri, Satpol PP, dan TNI. Gang Doli, Surabaya. Kurang lengkap rasanya apabila membicarakan prostitusi jika tidak menyinggung Gang Doli yang berada di Surabaya. Konon katanya lokalisasi ini adalah yang terbesar di Asia Tenggara, lebih besar dari Patpong di Thailand dan Geylang di Singapura. Area lokalisasi Doli mencakup dua wilayah, yaitu Gang Doli itu sendiri dan lokalisasi Jarak yang berseberangan dengan Gang Doli. Disebutkan ada lebih dari 800 wisma untuk konsumen seks bebas di sini, termasuk kafe dangdut dan panti pijat plus-plus yang berjejer rapi di Doli. Sebuah sensus tahun 2014 menyebutkan jika ada sekitar 1.500 PSK di Gang Doli. Jika ditotal dari seluruh lokalisasi termasuk Gang Doli dan lokalisasi Jarak, jumlahnya bisa mencapai 9.000 PSK. Dan atas ketegasan Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, pada tanggal 18 Juni 2014, Gang Doli resmi ditutup. Sekian video kita hari ini. Jika kalian punya pendapat tentang video barusan, jangan ragu untuk tinggalkan komen di bawah. Pastikan juga untuk klik tombol like dan subscribe channel kita untuk video-video epic selanjutnya. Terima kasih.